Besok kita akan berbincang terkait dengan benarkah ada dana siluman dalam APBD DKI Jakarta seperti yang dituduhkan, atau malah APBD yang diajukan Ahok ke Kemendagri adalah APBD yang siluman. Ya, untuk perbincangan itu kita akan berbincang dengan Wakil Ketua DPD DKI Jakarta Muhammad Taufik, kemudian ada Ansi Lema, analis politik di Liberasi Institute, dan juga pakar komunikasi politik Prof. Cipta Lesmana. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Saya ke Pak Taufik terlebih dahulu. Jadi ada dugaan tuduhan dana siluman diketahui tidak sih oleh anggota DPRD? Nah, gini, mendefinisikan siluman itu apa? Kalau sesuatu yang dibahas dalam forum resmi itu hasilnya mesti resmi. Siluman itu yang nggak dibahas kemudian keluar. Saya mengatakan bahwa justru APBD-nya yang disodorkan gubernur itu APBD siluman. Karena itu yang tidak dibahas, yang dibahasnya dimasukin laci kan. Jadi DPRD DKI itu membahas, kemudian diberikan, disepakati bersama tanggal 27 Januari, sampaikan pada gubernur, mungkin oleh gubernur dimasukin laci. Baru yang belum dibahas disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Jangan-jangan yang diterima oleh gubernur itu adalah yang memang datanya ya, ada dana itu? Andaikan ini ada sebenarnya, ya kan dia nggak boleh juga nyampein yang bodong. Ya panggil kita dong ini ada begini-gini, ini kan soal komunikasi nih, ini ada begini. Tapi ketika dia menyerahkan sesuatu yang bodong itu pelanggaran. Oke. Ya. Kita tahu kalau kemarin juga akhirnya Pak Ahok memberanikan diri gitu ya Pak Taufik melaporkan ke KPK. Bahwa bukti-bukti dokumen Kalau soal lapor mah hak warga negara ya, tetangga saya juga ngelaporin saya bisa-bisa aja. Jangan sampai nanti kita juga melaporkan, itu kan APBD siluman, kemudian dana siluman ada nggak? Ada. Biaya tidak langsung itu tidak dibahas loh dalam APBD, tidak diberikan oleh eksekutif, itu jauh lebih besar, kira-kira 55% biaya tidak langsung dari APBD. Ya, baik. Kita beralih ke Bang Ansi. Bang Ansi, kalau dikatakan oleh gubernur kemarin mengatakan bahwa loh ini ada bundelan-bundelan yang tidak semestinya begitu. Kenapa akhirnya dari Ahok sendiri memberikan APBD Jakarta 2015 ke Kemendagri tanpa persetujuan Dewan? Benarkah itu? Ya, yang pasti kan Ahok sudah berkali-kali bicara di hadapan media begitu, dan Ahok merasa bahwa memang ada angka 12,1 T yang disebutkan siluman. Tadi Wakil Ketua DPRD juga mengatakan, menuduhkan bahwa yang disodorkan Ahok itu juga siluman. Tapi secara politik, dalam perspektif politik, saya ingin membaca begini sebenarnya. Ahok ini ingin mewujudkan suatu Jakarta baru. Gitu. Tetapi juga memang upaya mewujudkan Jakarta baru ini tidak semudah membalikan telapak tangan begitu. Jadi ini kalau bisa dibaca lebih luas, sebenarnya ini upaya untuk mewujudkan Jakarta baru dalam bentuk ada transparansi anggaran, ada akuntabilitas anggaran, dan seterusnya. Ini juga, sebentar Pak, ini ya, kalau melanggar undang-undang ya, tapi ini kan masih dalam proses begitu. Jadi Ahok juga mengatakan bahwa memang segala sesuatu ini sudah dibahas sebelumnya begitu. Baik. Ya, dan kita tahu bahwa memang fungsi budgeting dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu fungsi yang sebenarnya konstitusional begitu. Baik, Bang Ansi. Kemudian apa yang menjadi concern dari Ahok sendiri terkait dengan dana yang diajukan oleh DPRD senilai 12,1 triliun yang menjadi keberatan begitu? Ya, apa saja poin-poin sebenarnya begini, banyak orang menuduh Ahok ini adalah sosok yang menjadi sumber persoalan. Tetapi orang lupa bahwa Ahok ini sebenarnya berhadapan dengan banyak pihak yang menimbulkan persoalan yang kemudian bisa saja membuat tata kelola anggaran di DKI Jakarta ini menjadi amburadul begitu. Artinya, kita tahu bahwa selama ini ya, kita ketahui, saya kira Pak Taufik kalau mau jujur, ada krisis kepercayaan yang sangat akut katakanlah terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah begitu di masa lalu, dan saya kira hari ini kita belum pernah melihat ada proses transformasi dari segi kelembagaan yang membuat hari ini kita bisa yakin bahwa DPRD itu memang punya katakanlah punya trust, berhasil melakukan itu begitu. Dan periode 2013 dan 2014 saya kira menjadi pola yang cukup bagi Ahok ketika itu menjadi wakil gubernur untuk melihat bahwa memang ada pola-pola permainan yang mungkin melibatkan oknum SKPD pada satu sisi dan juga oknum DPRD begitu. Kalau dia tahu kenapa dia diamkan kalau begitu, kalau dia mau bersih-bersih kan? Ahok membenarkan, Ahok sudah membereskan pada sisi katakanlah SKPD ataupun birokrasi di DPRD, birokrasi di Jakarta, dengan antara lain menerapkan e-budgeting, dan password itu dipegang oleh seorang Basuki Cahayapurnama. Ini yang saya mesti luruskan ya. E-budgeting itu kita mau ngomong apanya dulu nih? Kan prosedur yang dilakukan
dalam proses pembahasan itu ada jaminannya dari undang-undang, peraturan pemerintah, Kemendagri. Ini nggak boleh dilampaui. Kalau kita mau membenahi, tapi ini nggak boleh dilanggar. Jangan karena pengen kita benahi tapi melanggar terus kita sahkan. Ya, tapi gini, proseduralisme hukum itu tidak bisa mencederai atau mengangkangi substansi. Ini soal begini, ini soal perumusan APBD, ini juga harus disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan. Oh iya. Dan juga apakah itu logis masuk di nalar kita kalau seandainya misalnya satu sekolah itu mendapatkan UPS sampai harga 6 miliar misalnya. Yang ngajuin itu pasti SKPD. Tidak mungkin titipan dari DPRD ya? SKPD. Tidak mungkin titipan dari DPRD ya, Mas Taufik? Ini rumusan gini kan gini. Eksekutif memberikan draft 1 kepada legislatif untuk dibahas. Ya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian nanti dijadikan perda. Yang punya hak memperdakan itu kan DPRD. Dibahaslah di Banggar pertama. Muncullah kesepakatan dalam KUA PPAS. Angka 73.08. Kemudian ada bonggolan-bonggolannya. Untuk pendidikan sekian, untuk ini sekian, untuk bonggolan. Kemudian diturunkan dalam rapat kerja komisi dengan SKPD. Disitulah program muncul yang diusulkan. Jadi dibahasnya secara bersama, selesai sini diparipurnakan, diketok palu, ditandatangani bersama antara Ahok ya sebagai gubernur dengan proses itu nggak mungkin ada titipan dari DPRD ke SKPD? DPRD boleh membahas, bukan soal titipan ini. Tapi apakah benar Pak Taufik mengatakan bahwa DPRD tiba-tiba mengeluarkan bulan sendiri bukan diisi oleh SKPD kata? Ya nggak mau, mungkin bagaimana dalam pembahasan dalam sidang komisi kok. Rapat komisi itu antara komisi dengan SKPD yang dibawahinya. Misalnya komisi D dengan PU dengan ini, saya memberi contoh satu contoh bahwa di dalam komisi D ditemukan ada SKPD mengatakan, Pak ini bukan tupoksi saya, pembuatan pipa air bersih dari Jatiluhur ke Jakarta 300 miliar. SKPD-nya nggak mau. Ketemunya di mana? Di dalam rapat komisi. Coba kita jadi ini yang saya bilang. Nah, problemnya adalah sebenarnya tadinya komunikasinya baik. 3 kali loh KUA PPAS berubah dari silpa 6 triliun, 19 triliun sampai akhirnya 8 triliun. Padahal yang lalu itu defisit 20 triliun. Pencapai serapan paling rendah. Nah, kemudian yang problemnya adalah ketika ini sudah diketok palu, diberikan, nah yang diberikan yang lain ke Kementerian Dalam untuk dievaluasi. Ini bukan mau disahkan, kan baru dievaluasi. Baik Pak Taufik, kita tahan sejenak, Bapak-bapak kita tahan sejenak. Kita nanti akan masih akan kembali dengan Prof. Cipta, nanti akan memberikan komentar. Kemudian juga nanti dengan informasi apa kata Presiden Jokowi terkait dengan konflik Ahok dan juga DPRD. Kami masih akan kembali dengan perbincangan sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Dan Prof. Cip, tadi kita sudah mendengar pernyataan dari Presiden Jokowi. Sebenarnya ini hanya masalah komunikasi antara DPRD dan juga gubernur. Apa sih memangnya miss-nya di mana sih? Ya, saya ini kali setuju penuh terhadap pendapat Pak Jokowi. Ini kan masalah komunikasi politik. Ya. Kalau diserahkan sama saya 3x24 jam selesai ini masalah. Beres ya? Beres. Nggak perlu sampai KPK, tidak perlu sampai hak angket begitu? Iya. Kan penjelasan Pak Taufik ini tinggal dibongkar aja notulen rapat. Rapat dengan komisi apa gitu. Bongkar. Yang hadir siapa? Kasih persetujuan siapa? Itu dari mana usulannya itu? Ya beli apa, beli usulannya. Itu kelihatan semua kan. Rapat ada notulen semua dong. Ada dong. Jelas sekali kan. Sekarang kan ini saling menuduh kan. Ahok mengatakan dana siluman. Ini temannya Pak Taufik diam-diam menyusupkan item ini. Saya nggak tahu sama sekali itu kok masuk gitu 12,1 triliun katanya ya. Tapi pihak DPRD mengatakan yang siluman ini siapa? Nah, ini kan soal komunikasi gitu kan. Aduh, ini very simple. Yang harus mulainya siapa sih Prof? Komunikasi duduk sama-sama. Tengah-tengahnya Profesor Cipta Lesmana di sana. Selesai. Aduh, gampang cek-recek itu loh. Kalau melihat... Misalnya tunggu sebentar. Ada lagi buku Trilogi Ahok, 30 miliar. Aduh ilah, ini gampang sekali. Siapa yang usulkan ini? Masa dari jatuh dari planet Mars itu kan? Siapa? Gampang sekali. Apakah betul yang dibuat oleh oknum anggota DPR, Sikar Harwis, kalau perlu digantung gitu kan? Jangan-jangan anak buah Ahok sendiri mungkin SKPD itu kan? Kita nggak bisa nuduh di sini. Tapi ini masalah yang very easy, selesai sekali. Masalahnya komunikasi politik. Tadi pagi saya nulis di satu koran, memang kelemahan Ahok ini begini. Ahok dengan Jokowi ini banyak persamaan.
Kalau di mata saya, sama-sama pemimpin yang bagus, yang bekerja keras, yang punya obsesi sekali untuk mensejahterakan rakyat, gitu kan. Bedanya apa? Bedanya kalau Pak Jokowi ini soft spoken, kalem, ya bahasanya humble. Nah, beda dengan Pak Ahok ini. Pak Ahok ini wah gitu kan. Dari dulu saya bilang komunikasi itu merugikan, Prof. Itu merugikan. Sangat merugikan. Ini pun dari perseteruan DPRD dengan Gubernur Ahok. Prof. Jadi tunggu sebentar. Karena komunikasi begitu, orang dituduh komunis, teroris. Orang pegang sakit hati. Mbak, gue ini bukan komunis, dituduh komunis, setan betul-betul ya. Banyak yang sakit hati di sana gitu loh. Nah, komunikasi. Ahok lupa dengan pepatah Cina. Mulutmu, harimaumu. Jadi menimbulkan banyak kebencian. Orang-orang ini bersatu membentuk apa yang disebut BSH, Barisan Sakit Hati. Mampus lo sekarang kong kali kong semua gitu loh. Komunikasi, kuncinya komunikasi. Baik, oke Prof. Kita ke Bang Ansy. Kalau dikatakan bahwa tadi Presiden Jokowi mengatakan bahwa ini masalah komunikasi saja. Sebenarnya apa sebenarnya yang ingin dibawa dalam proses check and balance ini? Ahok saya kira gaya seperti apa yang saya kira tidak sekedar komunikasi, tapi lebih dari komunikasi. Ini ada persoalan yang sangat fundamental dan prinsipil. Selama ini, ya, tata kelola pemerintahan di DKI Jakarta yang punya relasi dengan DPRD itu dikelola secara gelap gulita. Dan hari ini ketika ada orang yang namanya Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama datang, mereka ingin membuat politik ini menjadi terang benderang. Anggaran itu dibuat sedemikian transparan dan akuntabel dan seterusnya. Kita tahu, Prof, saya kira Prof juga tahu bahwa banyak sekali oknum-oknum, entah di SKPD ataupun juga DPRD, yang selama ini menyandarkan kehidupan dari pola-pola permainan seperti ini. Dan ketika Ahok datang, menawarkan suatu transformasi bagi Jakarta baru, ingin menjadikan Jakarta sebagai role model bagi perubahan Indonesia ke depan, tentu perubahan ini juga mengganggu kenyamanan banyak pihak begitu. Jadi menurut saya tidak sekedar komunikasi politik, ada problem yang prinsipil di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara soal politik, politik itu tidak semata-mata politik appearance political atau yang orang bilang politik kesan, Prof. Kesannya Ahok itu adalah orang yang marah-marah karena berasal dari tal. Di balik kegusaran Ahok, Ahok tidak ingin 12 miliar rakyat Jakarta itu kemudian tidak ketahuan kemana juntrungannya. Tapi harus dibuktikan dulu, Mas. Itu proses yang sekarang dilakukan oleh proses juga yang dilakukan oleh. Mesti berani. Panggil teman-teman Pak Taufik, teman-teman kasih tahu. Dialog, adu argumentasi. Ini kan Bang Taufik lagi melakukan dengan hak budget begitu. Begini. Pak Taufik silakan kita kasih kesempatan Pak Taufik. Ya, ke 12,2 triliun itu bunyi setelah dia menyampaikan draft yang belum dibahas. Begitu dibalikan, kemudian DPRD kirim surat, baru itu muncul. Jadi kalau dia mau niat baik untuk memperbaiki nih, andaikan itu ada, kan tinggal dipanggil. Jangan mau memperbaiki, niatnya baik, melakukan sesuatu yang salah. Itu yang saya maksud, Mas. Dipanggil. Ini apa nih? Kenapa nggak interpelasi aja kalau gitu, Pak Taufik? Kenapa harus angkat? Bukan soal interpelasi. Sebentar, Prof. Kita tahu bahwa proses penyusunan APBD di DKI Jakarta ini ada banyak polanya juga. Ya, kita sering kali bisa mengendus aroma bahwa ketika misalnya tidak kooperatif nih, pemerintah provinsi tidak kooperatif, kadang-kadang itu juga proses itu juga ditahan proses itu. Kali lalu ketika Pak Jokowi masih gubernur DKI Jakarta, kita tahu bahwa APBD itu pengesahannya juga itu membutuhkan waktu, Prof. Dan ketika ruang ini tidak dibuat menjadi terang benderang, tetap menjadi gelap gulita, Prof. Ini menjadi sarana transaksi. Di Jakarta nih, tahun 2015 saya ingin sampaikan betapa Dewan sangat kooperatif dengan eksekutif. Saya kasih contoh misalnya, perubahan Silva sampai 3 kali kita kooperatif. Kita ikuti aja maunya dia, ayo. Percepat dong, dipercepat, terbuka, seluruh media ikut dalam proses pembahasan APBD. Semua ikut. Pak Taufik, tapi ini dari klausul Pak Ahok ini menyatakan bahwa 12,1 triliun ini harus ada yang dipertanggungjawabkan loh terkait dengan dana siluman, satu di Dinas Pendidikan, kemudian tadi PS sekian miliar, semua segala macam tidak sesuai. Mendefinisikan siluman itu apa? Kalau ini ruang yang sah, selama ada dalam pembahasan ruang yang sah, itu sah. Persoalan nanti tidak pantas karena harga itu persoalan lain, tapi sah dulu. Justru yang saya bilang tidak sah itu yang diberikan.
Yang tidak sah lagi sebenarnya biaya tidak langsung lebih besar lagi, itu nggak dibahas sama sekali. Ini yang kemudian saya bilang harusnya kalau mau memperbaiki tadi jangan mengirim yang keliru. Oke, baik. Tapi tadi saya tertarik dengan pernyataan Bang Ansy, ada ruangan yang gelap gulita begitu. Kemudian seperti terganjal oleh DPRD. Minta waktu dipercepat, kita percepat. Apa yang gelap? Minta terbuka, wartawan semua tanya wartawan. Saya berpendapat kalau ada ruang gelap gulita, kewajiban gubernur untuk menerangkan ruangan itu. Nah, menerangkannya gimana? Nggak ada jalan lain, Mbak. Dialog. Di situ di meja, gebrak-gebrak meja silakan. Jadi harus dimulai dari gubernur ini, Prof? Ya. Yang jelas, apapun, apa ini benar nggak benar, yang jelas memang gubernurnya telah melakukan pelanggaran hukum yang fatal, yang berat sekali. Prof yakin memang sekarang jelas nggak bisa, bukan menyerahkan rancangan APBD kepada Menteri Dalam Negeri tanpa persetujuan dari DPRD, itu sudah salah. Sama seperti Senayan, misalnya gitu kan, ya nggak bisa. Ini kan hak budgeting, jadi kedua pihak. Apapun gitu. Jadi menurut saya mestinya Ahok di sini rapat, di situ adu argumentasi. Saya tidak pernah ini mengajukan ini, kenapa timbul ini? Silakan terus sampai itu yang saya katakan dibuka ruangan yang gelap itu, Mas. Ya dibuka, jadi nanti ketahuan. Kemungkinan ada oknum dari SKPD juga yang brengsek kemungkinan. Nah kemungkinan orang DPRD bisa juga kan. Di sini kesannya Ahok nggak berani argumentasi, diserahkan kepada Mendagri, itu salah, nggak bisa itu. Bang Ansy, bagaimana sih cara sebenarnya Pak Ahok itu mengontrol dulu ketika dipanggil mungkin dengan DPRD beberapa kali kan tidak datang. Bagaimana cara mengontrol? Sebenarnya begini, untuk Ahok, jangkauan Ahok untuk mengontrol dan memastikan bahwa proses penganggaran ini benar, itu dia hanya punya tangan sampai kepada birokrasi SKPD. Itu makanya ada budgeting. Dan jelas Ahok mengatakan, ketika lu offside, keluar dari aturan yang aturan mainnya, itu akan kemudian di-staffkan. Dan itu sebentar Pak. Dan ini kan ada jelas Ahok selalu menerapkan reward and punishment mechanism. Contoh sederhana yang dilaporkan Ahok 2014 itu masa kepemimpinan Ahok loh. Oh, yang dilaporkan Yang dilaporkan 2014? Iya. Itu kan masa kepemimpinan Ahok. Ya, itu sebagai wakil gubernur. Bukan, sudah PLT gubernur, Bos. Jadi begini. Iya, itu yang saya bilang ya. Makanya dia kan kemarin melapor itu tanggung jawab dia juga. Yang 2014 ya. Yang 2014. Yang 2015 belum terjadi nih. Gitu loh. Ini 2014 sudah terjadi, tanggung jawab siapa? Ya, jadi ini mungkin analogi luka ya. Luka ketika dia belum muncul. Iya, Prof. Ini luka ketika dia belum muncul memang tidak bisa diapa-apakan gitu. Tetapi sudah muncul misalnya 2 kali 2013 dan 2014 dan kemudian diendus pola ini akan berulang pada 2015. Ini padahal sudah disusun misalnya e-budget. Nggak bisa begitu. Ini kemudian bisa dijadikan sebuah tindakan. Jadi bukan preventif. Ahok melakukan tindakan kuratif. Saya kasih contoh nih prosesnya ya, bahwa di 2014 nih yang dilaporkan Ahok. Kan dari mulai APBD penetapan sampai APBD perubahan nggak ada perubahan. Kalau itu menurut dia misalnya ketinggian, di APBD perubahan dia mestinya coret aja, panggil SKPD-nya. Ini kan sederhana gitu loh. Baik. Saya sih setuju Pak Prof tadi. Baik. Ini soal komunikasi politik. Baik, Bapak-bapak ditahan dulu, kita harus jeda sejenak, nanti kita akan melanjutkan diskusi kita. Pemirsa, kami harus jeda sejenak, kami akan segera kembali di Kabar Petang. Sesaat lagi. Baik, Anda kembali di Kabar Petang, kita akan melanjutkan diskusi. Kita ke Bang Ansy dulu. Bang Ansy, kalau kemarin Gubernur Ahok sudah bertemu dengan Presiden Jokowi gitu, membahas beberapa skenario yang mungkin ada hingga ke pemakzulan gitu. Kemudian apa yang bisa diserap gitu oleh Ahok sendiri untuk ke depan nih, langkah-langkah yang sudah didapat mungkin arahan dari Presiden seperti apa sih? Ya, sebenarnya pertemuan itu kan Pak Ahok mau melaporkan antara lain soal e-budgeting. Ini kan juga menjadi komitmen Presiden Joko Widodo. Yang kedua sebenarnya kalau kita bicara soal ada praktek-praktek, katakanlah kalau tadi istilahnya Prof itu persekongkolan, ini kan bisa kita pahami kalau toh ada oknum yang terlibat dalam praktek kolusi, bukan tidak mungkin nanti ke depan akan terjadi praktek korupsi. Dan korupsi ini kan kita tahu bahwa ini menjadi sebuah well organized crime kan begitu. Yang menjadi apa ya, network extraordinary crime begitu. Dan karena itu bisa melibatkan lintas. Bisa saja anak buah Ahok yang ada di SKPD, tetapi bisa juga teman-temannya Pak Bang Taufik yang mungkin sudah menjadi pemain lama
5 atau 10 tahun yang lalu, dan ini mereka sudah menjadi terpola begitu. Nah, bagi kami yang rakyat, Bang Taufik, ketika ada orang seperti Basuki Cahayapurnama datang begitu dengan gaya dia, Ahok ini kan orang yang memuliakan dan memprimadonakan keterus-terangan begitu. Orangnya spontan dan to the point begitu. Dan ketika dia meletakkan ini, membuka ke publik, bagi kami merasa Ahok ini kan sebenarnya ingin mengajak publik bahwa, lu ikut dong mengontrol ini. Dan sekarang hari ini pembuktian itu, Pak Taufik dan kawan-kawan sudah menggalang hak angket. Itu menurut saya positif untuk melakukan penyelidikan. Tetapi poinnya, jangan sampai ini menjadi bumerang juga bagi DPRD. Karena itu DPRD juga harus bisa memastikan bahwa memang DPRD ini clear, kan begitu, satu. Yang kedua, Ahok sendiri sudah pergi ke KPK untuk menelusuri hal ini. Kalau dilihat dari kacamata kepentingan publik, publik senang-senang saja, Pak. Publik senang-senang saja bahwa segala sesuatu tutup-tutupi, tidak lagi berada dalam gelap gulita. Kita berapa jauh kemudian ini akan menuju ke pemakzulan Ahok sih, Prof. Cip? Aduh, kalau saya lihat kemungkinan sangat besar. Sangat besar? Begini, Pak, seluruh anggota DPRD 106 itu rasanya nggak pernah kejadian itu dalam sejarah seluruhnya. Dan yang aneh bin ajaib, saya bilang membingungkan, PDIP itu pendukung kuat kan itu kan. Aduh, hubungan pribadi Ibu Mega dengan Ahok ini very very close. Makan di restoran, berdampingan, sangat dekat. Tapi ini kali Ibu Megawati juga merestui anak buahnya di DPRD untuk ikut-ikutan mengangketkan Ahok. Ya, juga Nasdem, juga partai-partai pendukung ini. Ada apa ini? Apakah nih 106 anggota DPR ini bangsat semua? Di sini misterius. Jadi mereka itu sepakat memang Gubernur Ahok ini pantas diangketkan. Jadi kelihatannya di sini ya bukan kita bilang mengatakan hitung-hitungan, kelihatannya dasarnya cukup kuat. Kalau saya sudah lihat bahaya Pak Ahok ini, bahaya. Apalagi saya nggak tahu rumor apa enggak gitu ya. Apalagi dalam pertemuan dengan Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi sudah bisikin Pak Ahok, udah lo jadi ketua Bulog aja gitulah. Waduh. Kepala atau ketua, kepala Bulog gitu ya. Gitu kan. Nah, jadi rupanya sudah siap-siap juga ini. Habis berantem terus, ribut terus. Dari awal saya tuh kepengen masuk ke kamar kerja Pak Ahok. Udah lewat, terakhir saya minta bantuan Pak Jarod. Minta bantuan. Oke Prof, saya temukan gitu ya. Terus terang, saya sayang sama Pak Ahok ini. Pak Ahok ini, saya ngomong jujur sekali. Orang yang bagus, integritasnya bagus, pekerja keras, punya visi misi. Sayang, bacotnya jelek. Aduh. Ini yang sayang sekali. Walaupun kerjanya bisa dibuktikan saya nggak baik setuju gitu ya. dengan teman saya. Nggak setuju. Pak, komunikasi penting sekali Pak. Penting komunikasi ini. Katanya peluangnya besar. Iya, kalau karena situ ya? angket itu kan penyelidikan. Kita udah tahu bahwa kenapa kita angketkan, dia melanggar undang-undang kan, melanggar undang-undang, melanggar PP, melanggar Kepmen. Dilakukan penyelidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran ini. Kalau temu pelanggaran, kalau dia unsur pidana, ajuin ke polisi. Kalau menurut kita memang punya kesalahan yang fatal, udah dilakukanlah hak menyatakan pendapat. Itu di ujung nanti. Hak menyatakan pendapat ya tadi yang tapi DPRD yakin data faktanya punya bukti kuat. Oh iya dong. Kita nggak mungkin lah 106 mengangketkan terus tanpa dasar gitu. Nanti kita lihat semua. Kita lihat. Ini kan transparan Pak, transparan iya, kita ya. Kita lihat semua Pak. Mana yang salah di sini kelihatan. Ya kalau agenda pemaksulan itu saya sendiri merasa tidak heran. Karena memang Ahok ini sejak awal ketika dia maju sebagai dipilih sebagai gubernur itu memang sudah dihadang-hadang. Bahkan pernah ada gubernur-gubernur gadungan begitu. Cuma aktornya saja yang berganti-ganti. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ini publik senang-senang aja, Prof. Publik senang-senang aja bahwa kalau semuanya ini dibuka, put all things on the table, publik bisa melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Jangan lupa Pak Ahok sudah mengatakan bahwa kalau beliau salah, tidak ada masalah beliau mundur begitu. Jarang ada pejabat di negara ini yang mengatakan hal seperti itu. Tetapi poinnya begini, Juan, poinnya begini. Kadang-kadang DPRD ini tidak bisa membedakan mana yang etiket dan mana yang etika. Etiket ini kan soal sopan santun. Sementara etika ini menyangkut nilai-nilai integritas sebagai pejabat publik, kredibilitas yang dibangun berdasarkan apa? Kekuasaan yang dia dapat begitu. Ketika dikasih kekuasaan, apakah dia melakukan abuse of power atau tidak? Pak Ahok mungkin berdasarkan yang dikatakan Prof. Cip, mungkin dari sisi etiket beliau kurang. Tetapi etika publik, sampai hari ini saya kira belum ada pejabat publik yang bisa menandingi seorang Basuki Cahayapurnama. Jadi
Banyak orang, akhirnya publik sinis mengatakan apa? Anda silakan korupsi, yang penting beretiket ya. Jadi Anda boleh korupsi tapi sopan santun. Dan republik ini pernah memiliki pemimpin yang begitu sangat santun, tetapi sangat kurang ajar dalam kebijakan begitu. Ini saya kira apa yang dilakukan oleh seorang Basuki Cahayapurnama, ini harusnya menjadi pesan bagi publik. Bahwa publik jangan sampai mau kemudian apa sih yang hebat itu loh. Yang menurut sampean hebat yang dilakukan oleh saya kira Pak Ahok itu figur yang bersih, yang tidak pernah terkena kasus korupsi begitu. Nah, banyak pejabat publik kita hari ini begitu, yang memang jelas-jelas tidak bersih begitu, dan kemudian hari ini mau berteriak banyak. Itu bagi saya mereka tidak punya apa ya, tidak memiliki trust di hadapan publik begitu. Pak Taufik memang tidak ada nilai baik untuk Pak Ahok di mata DPRD. Ahok kan saya bilang di mata Pak Taufik jelek semua ya Pak. Ahok itu kan kawan saya. Yang betul jujur nih. Iya, dia kan saya belah dada Pak Taufik. Kan saya yang bawa dia. Oh iya. Saya menghantarkan dia ke singgah-sana. Pak Taufik yang hantarkan. Saya loh. Tapi kemudian ditinggalkan begitu Pak Taufik ya. Saya menghantarkan Ahok menjadi calon wakil gubernur. Ya. Mau maju jadi gubernur, ngomong sama saya, minta dukungan. Ke saya begitu dekat hubungan awalnya ya. Iya. Saya bilang komunikasi dengan lembaga antara eksekutif dengan legislatif pada proses awal pembahasan APBD baik sekali. Mas, izinkan saya tanya satu. Silakan. Pada awalnya hubungan begitu mesra. Saya baru tahu Pak Taufik yang naikkan Ahok itu. Pertanyaan. Kenapa kemudian berbalik sehingga publik itu dapat image Taufik ini sentimen sekali sama Ahok? Kenapa Pak? Nggak ada sentimen. Saya bilang sama teman-teman bahwa buat saya secara pribadi nggak ada masalah. Tapi ketika ada pelanggaran aturan, kemudian menafikan peran institusi negara, DPR itu institusi negara loh. Nah itu menjadi persoalan buat kita. Nggak boleh dong. Institusi negara masa dilecehkan gitu. Baik, waktu kita sudah habis. Jadi Pak Taufik sudah mulai bekerja nih ya, tim Senin, tim 33 orang. Kebetulan saya tidak masuk dalam tim itu. Sudah mulai bekerja? Sudah mulai bekerja. Waktunya maksimum 2 bulan. Ini setiap hari kerja? Setiap hari mereka kerja. Kita akan segera berjalan, kemudian Pak Ahok kita lihat hasilnya akan seperti apa ya. menyiapkan bukti-bukti nanti untuk ke KPK seperti apa. Kita akan lihat nanti. Terima kasih Bapak-Bapak telah hadir bersama kami di Kabar Petang, dan pemirsa Kabar Petang masih akan kembali dengan kemeriahan di Yogyakarta akhir pekan ini. Seperti apa? Kami hadirkan informasi selengkapnya sejenak berikut.